perkenalkan, nama saya Suci Damianti dengan NIM 20220111020. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah interface yang diampu oleh dosen Ibu Raden Wirawan SE MKom. Di sini saya akan mendeskripsikan bab 1 dan bab 2, mikrokontroler interface. Adapun yang pertama itu bab 1, pengenalan dan sejarah mikrokontroler. Tujuan pembelajaran ini untuk memahami sejarah dan perkembangan mikrokontroler, mengetahui perbedaan antara mikroprosesor, mikrokontroler, memahami berbagai jenis mikrokontroler. Yang pertama ada pengenalan mikrokontroler. Mikrokontroler sendiri adalah komputer kecil yang berada dalam satu IC atau bisa disebut integrated circuit. Mikro banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada jam digital, televisi, dan sistem keamanan rumah. Selain itu, mikrokontroler juga sering digunakan dalam penelitian dan pengembangan oleh akademisi dan mahasiswa untuk proyek tugas akhir. Yang pertama ada sejarah mikrokontroler. Sejarah mikrokontroler mencangkup perkembangan teknologi dari sistem perhitungan awal hingga mikrokontroler modern. Berikut adalah ringkasan dari perkembangan tersebut. Yang pertama ada 1617. John Napier menemukan sistem logaritma untuk perkalian dan pembagian. Yang kedua ada 1694. Gottfried Wilhelm Leibniz menciptakan mesin mekanik untuk operasi. Von Neumann memperkenalkan konsep penyimpanan instruksi dalam memori komputer. Yang keenam 1948. Penemuan transistor dan perkembangan hardware penting. Yang ketujuh 1959. Pembuatan pertama integrated circuit. Kedelapan 1971. Intel membuat mikroprosesor pertama, Intel 4004, diikuti oleh Intel 8008 pada tahun 1974. Yang 1972, Texas Instruments menciptakan mikrokontroler pertama TMC 1000. Yang ke-10, 1974, ke-13, 1978, mikroprosesor 16 bit menjadi umum dengan Intel 8086 dan Motorola 68000. Ke-14, 1980, Intel 8051 menjadi mikrokontroler paling populer diadopsi oleh banyak vendor. Ke-16, 1996, Atmel AVR menggunakan flash memory on chip untuk penyimpanan program. Sejarah ini menunjukkan evolusi dari teknologi perhitungan mekanik hingga mikrokontroler modern yang kompleks dan efisien. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan membahas perbedaan antara mikroprosesor, mikrokontroler, dan mikrokomputer. Mikroprosesor adalah Central Processing Unit atau biasa disebut CPU di dalam single chip. Komponen CPU adapun Arithmetic and Logic Unit atau bisa disebut ALU, Instruction Decoder, Register, Bus Control Circuit. Kedua, mikrokomputer adalah mikroprosesor yang dihubungkan dengan rangkaian pendukung, komponen input dan output, dan memori program atau bisa disebut program dan data. Ditempatkan bersama untuk membentuk komputer kecil, khususnya untuk akuisisi data dan aplikasi kontrol. Sedangkan jika komponen yang menyusun sebuah mikrokomputer 51 atau bisa disebut MCS51 dan Motorola 68HC11, instruksi kompleks memerlukan lebih banyak siklus mesin dan hardware yang lebih rumit. Baik, selanjutnya RISC atau bisa disebut Redundant Instruction Set Computer memiliki instruksi yang lebih sedikit dan sederhana. Instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock menggunakan mode addressing memory yang sederhana. Adapun contohnya adalah Atmel AVR, Microvic PIC2 16CXX dan National Semiconductor COP8. Tidak memerlukan hardware yang kompleks, prosesor lebih cepat dan handal, dimensi IC dan konsumsi daya lebih kecil dibandingkan dengan prosesor CISC. Programmable assembly untuk prosesor RISC lebih kompleks dibandingkan prosesor CISC.
karena instruksi pada RISC umumnya adalah instruksi dasar yang membutuhkan satu siklus mesin. Karena RSIC ini tidak memiliki instruksi kompleks seperti perkali gerbang logik, sehingga dimensi IC ini dan konsumsi dayanya lebih kecil. Sebaliknya, prosesor CISC ini memiliki instruksi kompleks yang membuat program assembly lebih sederhana, tetapi memerlukan hardware yang kompleks dan lebih banyak siklus mesin. Selanjutnya, mikrokontroler AVR ada. Contoh mikrokontroler RISC yang populer memiliki keunggulan dalam kecepatan eksekusi karena sebagian besar instruksi hanya membutuhkan satu siklus clock. Berbeda dengan mikrokontroler MCS51 ini yang berbasis CISC. AVR juga dilengkapi dengan fitur lengkap seperti ADC internal, EEPROM, timer, dan lainnya. Membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi sistem elektronika. Mikrokontroler AVR ini terdiri dari beberapa keluarga, termasuk Mikrokontroler AVR ini terdiri dari beberapa keluarga termasuk ATtiny, AT90XX, ATmega, AVR Mega, dan AVR32C3. Baik, selanjutnya adapun yang saya bahas ini jenis-jenis mikrokontroler. Yang pertama ada mikrokontroler Tiny AVR. Mikrokontroler 8 bit ini dengan perihal terbatas, kecil, dan sederhana. Yang kedua ada mikrokontroler AT50S, 90S. Mikrokontroler ini 8 bit, klasik, dan jenis lama dalam keluarga AVR. Yang ketiga ada mikrokontroler ATmega. Mikrokontroler 8 bit dengan lebih banyak peripheral dibandingkan ATtiny. Keempat, ada mikrokontroler XMega. Mikrokontroler 8-16 bit dengan peripheral canggih, mendukung DMA, AES, dan DES, serta dirancang untuk pasar low power dan high performance. Kelima, ada mikrokontroler AVR32. Mikrokontroler 32 bit dengan arsitektur RISC, dirancang dengan bersaing dengan mikrokontroler berbasis ARM. Tidak memiliki EEPROM internal, namun dapat menggunakan SD card dan MMC. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas bab 2. Hardware dan software mikrokontroler AVR dan Arduino. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu pertama memahami mikrokontroler AVR, yang kedua memahami Arduino, ketiga mengenal berbagai jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman C. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mikrokontroler AVR. Arsitektur mikrokontroler AVR dan Atmel menggunakan arsitektur RISC atau bisa disebut Resident Instruction Set Computer, yang berarti proses ini memiliki set instruksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan arsitektur CISC seperti MCS51. Instruksi RISC biasanya hanya memerlukan satu siklus mesin untuk dieksekusi, kecuali instruksi percabangan yang membutuhkan dua siklus. Arsitektur ini seringkali menggunakan model Harvard yang memungkinkan eksekusi instruksi dalam satu atau dua siklus mesin, sehingga lebih cepat dan handal. Kedua adalah keluarga mikrokontroler AVR. Adapun ada 6 kelas. Yang pertama keluarga AT20, kedua keluarga AT90SXX, yang ketiga keluarga ATmega, keempat keluarga AT90CAN, yang kelima keluarga AT90PWM, yang keenam keluarga AT86FFXX. Perbedaan utama antar kelas ini terletak pada memori, peripheral, dan fungsinya, sedangkan arsitektur dan instruksi yang digunakan hampir sama. Selanjutnya ada memori AVR. Menggunakan model memori Harvard yang memisahkan memori kode untuk flash, memori data, atau sedang kapasitas. Yang pertama ada memori flash. Memori non-volatile ini untuk menyimpan kode eksekusi dan pos kontak. Ukuran memori flash tergantung pada jenis mikrokontroler. Yang kedua ada memori data, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada 32 register.
kerja umum untuk penyimpanan variabel lokal dan data temporer. Yang kedua ada 64 register input output, membuka perangkat input output dan variabel pada microcontroller. Yang ketiga ada internal RAM, penyimpanan variabel umum pada stack prosesor. Baik, selanjutnya ada memori EEPROM, area memori baca atau tulis yang non per detik atau 8 MB/s. Selanjutnya ada Arduino board. Arduino sendiri adalah platform microcontroller yang mudah digunakan, dirancang untuk seniman dan desainer tanpa latar belakang teknik. Ini mempermudah pembuatan prototipe dan proyek karena memiliki input output yang mudah digunakan dan dikomunikasikan dengan modul lain untuk efisiensi. Banyak digunakan terutama oleh pemula. Yang kedua, Arduino Duo menggunakan ARM Cortex CPU dengan lebih banyak pin input output. Yang ketiga ada Arduino Mega, memiliki lebih banyak pin input output daripada Uno menggunakan Atmega 2560. Yang keempat ada Arduino Leonardo, mirip dengan Uno, menggunakan micro USB untuk pemrograman. Yang kelima ada Arduino Fio, dilengkapi dengan subject XB untuk proyek wireless. Yang keenam ada Arduino lipat, ini bentuk melingkar, cocok untuk proyek unik. Yang ketujuh ada Arduino Nano. Ke-10 ada Arduino Internet, dilengkapi dengan fasilitas internet. Yang ke-11 ada Arduino Explorer, cocok untuk membuat gadget seperti smartphone. Yang ke-12 ada Arduino Robot, paket lengkap dengan LCD, speaker, roda, sensor infrared. Baik, dalam buku ini Arduino digunakan untuk pembahasan karena populer di kalangan pelajar dan umum. Baik, selanjutnya ada jenis bahasa pemrograman mikrokontroler. Yang pertama, algoritma. Algoritma pemrograman. Adapun langkah-langkah umum dalam pembuatan program. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, menentukan masalah, input dan output program. Yang kedua, mencari solusi, menentukan solusi dan membagi masalah menjadi modul-modul kecil. Yang ketiga, menentukan algoritma, memiliki algoritma yang sesuai dengan efisien. Yang keempat, menulis program, menggunakan bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang kelima, menguji program, memastikan program layak digunakan. Yang keenam, mendokumentasikan program, menulis dokumentasi dan komentar pada source code. Yang ketujuh, merawat program, menyelesaikan bug dan menambah fasilitas baru. Baik, adapun definisi algoritma yaitu adalah urutan langkah logis penyelesaian algoritma dalam bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Proses eksekusi program melibatkan piranti masukan, piranti keluaran, unit pemrosesan utama, dan memori. Selanjutnya ada interpreter vs compiler. Interpreter menerjemahkan instruksi satu persatu lebih lambat dan tidak menghasilkan objek program. Yang kedua, compiler ini menerjemahkan seluruh program sekaligus lebih cepat dan menghasilkan objek program, yaitu penulisan algoritma. Yang pertama ada cara deskriptif, menggunakan bahasa jelas untuk setiap langkah. Kedua, pseudocode, ini notasi menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga ada flowchart, ini grafik langkah-langkah dan urutan prosedur. Baik, selanjutnya ada bahasa pemrograman, terdiri dari beberapa, yaitu pertama bahasa mesin, bahasa biner yang dipahami oleh komputer spesifik untuk setiap jenis mikrocontroller. Yang kedua ada bahasa assembly, representasi downloader untuk program. Sedangkan Arduino ini menggunakan chip untuk upload program melalui serial USART tanpa perangkat keras tambahan. Selanjutnya ada bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C ini adalah bahasa program yang beraras tinggi yang berorientasi pada manusia. Berbeda dengan bahasa beraras rendah seperti assembler yang berorientasi pada mesin dan memerlukan kecermatan tinggi. Diciptakan oleh Brian Kernighan dan Dennis Ritchie sekitar tahun 1972. Bahasa C merupakan bahasa terstruktur yang dapat digunakan di berbagai mesin dan sistem operasi. Penulisan program dalam bahasa C selalu dalam bentuk fungsi seperti main, dengan pernyataan di dalamnya diakhiri dengan titik koma. Untuk
Mikrokontrol AVR. Kode khusus AVR adalah salah satu alat untuk pemrograman yang menyediakan editor, compiler, linker, dan debugger. Pada Arduino, penulisan khusus sedikit berbeda menggunakan setup dan loop sebagai pengganti main dan while. Pertama, ada program pada Arduino ini melibatkan dua fungsi utama, yaitu setup dan loop. Data dalam pemrograman ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.